jalan di kegelapan malam menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membaca hadis di bab yang ke-13 insyaallah, babu birril walidi al-musyrik. Bab berbakti kepada ayah atau ibu yang masih musyrik, non muslim. Kita sudah sebutkan bahwa secara umum Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam selama mereka tidak memerangi kita, tidak mengeluarkan kita, mengusir kita dari negara kita atau kampung kita. Kita tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada mereka. Apalagi yang menyangkut dengan orang tua kita. Jamaah yang bukan Allah Azza wa Jalla, hadis yang akan kita baca adalah hadis dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tua kita. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini di antara orang yang as-sabiqun al-awwalun, di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau masuk Islam di usia yang ke-17, tidak lebih. Dan beliau radhiyallahu taala anhu mengikuti semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara dua sahabat yang tidak mundur di perang Uhud untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau ini masih ada kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah paman dari ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggal dunia di tahun ke-55 Hijriah di usia 78 tahun dengan radhiyallahu taala anhu. Di tahun ke-55 Hijriah beliau mengatakan ini la awwalu dengan radhiyallahu taala rama bisahmin fi sabilillah. Di tahun ke-55 Hijriah beliau mengatakan ini la awwalu dengan saya adalah di antara orang yang pertama kali melepaskan beliau mengatakan ini di antara orang yang pertama kali yang melepaskan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di perang Badar beliau menyebutkan wa ma lana min ta'amin illa waraqu asy-syajar. Di perang Badar kata beliau, iru aw syah ma lahu khalat. Ya, beliau katakan sampai kami ini terjatuh, ya, atau terjatuh dengan lutut-lutut kami seperti layaknya unta atau kambing karena tidak memiliki makanan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau masuk Islam, jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, ibunya tidak terima. Ya. Di sini beliau mengatakan nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Telah turun kepadaku atau telah turun dengan sebab saya, kata beliau, 4 ayat di dalam kitabullah.
Tapi di dalam hadis ini disebutkan 3 ayat dan 1 hadis. Ya. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan. Mengetahui masuknya aku ke dalam agama Islam, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ibuku bersumpah beliau tidak ingin makan, tidak ingin minum, hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai saya keluar murtad, meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu, memerintahkanmu menyekutukan aku, kata Allah, sedangkan kamu tidak memiliki ilmunya, maka jangan taati mereka dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau di dalam kesempatan yang lain dalam riwayat Muslim menyebutkan halafat ummu Sa'din alla ta'kula alla tukallimahu abadan hatta taraka bidinihi. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bersumpah tidak berbicara dengan Sa'ad bin Abi Waqqas sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggalkan agamanya, itu meninggalkan agama Islam. Wala ta'kul wala tashrab, dia tidak akan makan dan tidak akan minum. Dan dia mengatakan za'amta anna Allah wassaka biwalidaik wa ana ummuka wa ana amuruka bihadza. Wahai Sa'ad, engkau menyangka bahwasanya Allah memerintahkanmu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, sedangkan saya ini adalah ibumu, maka keluarlah kamu dari agamanya Muhammad dan ini perintah saya. Jadi dipaksa murtad, dipaksa keluar lagi dari Islam seorang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan makathat thalathan hatta ghushiya 'alaiha min al-jahdi. Ibunya tidak mau makan, tidak mau minum selama 3 hari, bahkan sampai pingsan ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Ammarah فسقاها وجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. Di antara yang disebutkan di sini, ketika ibundanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini pingsan karena 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum, maka berdirilah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Ammarah. Dialah yang memberikan ibundanya minum. Maka setelah sadar, dia mendoakan kejelekan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Allah turunkan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami memerintahkan manusia agar mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apakah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau meninggalkan agama Islam. Ternyata beliau di dalam sebuah riwayat menyebutkan, ya ummah, wahai ibundaku, ta'lamina wallahi, engkau mengetahui demi Allah, ya, atau ta'lamina, ketahuilah wahai ibundaku, wallahi, demi Allah, lau kanat laka mi'atu nafsin, sekiranya wahai ibundaku engkau memiliki 100 nyawa, fa kharajat nafsan,
kemudian nyawamu itu keluar satu persatu, ma taraktu dini hadza, saya tidak akan keluar dari agamaku ini. Fa in syi'ta fakuli wa in syi'ta la ta'kuli. Wahai ibuku, jika anda mau makan silahkan makan, jika anda mau makan silahkan makan, jika anda tidak mau makan maka silahkan, itu pilihan anda. Ini perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia dipaksa oleh ibundanya untuk keluar dari agama Islam. Dia tidak akan meninggalkan agama yang telah dia pilih, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali kita ingatkan, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya la wala tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, dan janganlah kalian menaati perintah orang-orang yang musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, mereka lah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak memperbaiki kerusakan yang terjadi di atas muka bumi tersebut. Allah katakan wala tuti'u amral musrifin, dilarang kita menaati perintahnya orang-orang yang melampaui batas. Selama perintah tersebut bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin, atas atau wajib bagi seorang muslim, bagi setiap muslim, taat terhadap perkara yang dia sukai atau dia benci, ma lam yu'mar bi ma'siyah, selama tidak diperintahkan dalam kemaksiatan. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, apabila dia diperintahkan berbuat kemaksiatan maka tidak boleh didengarkan dan tidak boleh ditaati perintah tersebut. Ya, jadi bukan berarti kita menolak keinginan orang tua yang ada kemaksiatan di dalamnya kita tidak berbakti. Bukan berarti kita tidak menginginkan menjalankan keinginan orang tua yang di situ ada pelanggaran-pelanggaran syariat, kemudian kita tidak berbakti kepadanya. Perintah berbakti kepada orang tua yang musyrik itu perintah Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah sikap Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau tidak menaati ibunya yang memaksanya keluar dari agama Islam. Bahkan dia mengatakan, wahai ibundaku, sekiranya anda memiliki 100 nyawa dan nyawa anda satu persatu keluar, maka saya tidak akan meninggalkan agama saya ini. Ya, tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Sa'ad bin Abi Waqqas agar beliau tetap memperhatikan ibundanya. Ya, memperhatikan berbuat baik kepada ibundanya yang merupakan orang yang berjasa dalam hidupnya, melahirkan dia, mengandung dia, merawat dia sampai dia tumbuh remaja. Maka jangan melupakan jasa orang tua kita. Ini yang pertama yang turun disebabkan karena Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu perintah berbakti kepada orang tua yang musyrik. Kemudian yang kedua, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah hab li hadha fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Ayat yang kedua yang turun karena sebab Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau katakan,
sungguh saya pernah tertarik dengan sebuah pedang ini di peperangan, ya. Di antara yang dilirik oleh Sa'ad bin Abi Waqqas setelah peperangan usai dan kaum muslimin menang adalah sebuah pedang yang dimiliki oleh salah seorang kafir Quraisy. Maka aku mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah pedang itu kepada saya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-anfal, yaitu harta rampasan perang. Ketahuilah bahwasanya harta rampasan perang itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini bagian daripada harta rampasan perang, sehingga tidak boleh diambil kecuali setelah pembagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali afa usini bin nisfi. Yang ketiga, beliau katakan saya pernah sakit. Saya pernah sakit, dan sakit saya ini, kata beliau, sakit yang parah. Maka khawatir meninggal, beliau katakan, wahai Rasulullah, saya ingin menyedekahkan hartaku. Apakah saya boleh mensedekahkannya setengah dari hartaku? Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh. Faqultu thuluth, kalau begitu sepertiganya wahai Rasulullah. Fasakata fakana thuluthu ba'dahu jaiza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, karena sepertiga dari harta seseorang yang mau diwasiatkan itu masih banyak. Ya, dalam riwayat yang lain, beliau Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, balaghabi minal waj'i ma tara. Wahai Rasulullah, sungguh engkau melihat sakitku saat ini sangat parah sekali. Wa ana dzu malin, dan saya ini adalah orang kaya, orang yang berharta. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah, dan tidak ada ahli warisku kecuali anak satu-satunya, yaitu anakku yang cewek. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Ya, apakah saya boleh bersedekah dengan 2/3 harta yang saya miliki? Qala la, tidak boleh. Faqultu, maka saya katakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya bersedekah dengan setengahnya? Maka beliau mengatakan tidak boleh. Maka saya katakan lagi, apakah saya boleh bersedekah dengan sepertiganya? Maka Rasulullah mengatakan wathulutsu katsir, sepertiga itu sebenarnya masih banyak. Ya, kemudian beliau katakan, innaka antadhara warathataka aghniyaan khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa tidak dibolehkan seorang muslim mewasiatkan 2/3 dari hartanya untuk disedekahkan, atau setengah dari hartanya untuk disedekahkan bagi kaum muslimin, dan bahkan sepertiga itu masih banyak? Beliau katakan, sesungguhnya engkau meninggal dunia dalam keadaan anak-anakmu menjadi orang-orang yang tercukupi dunianya, itu jauh lebih baik dibanding mereka engkau tinggalkan dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia. Itu alasannya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah dengan 2/3 atau setengah dari hartanya, karena kepentingan ahli waris itu jauh lebih
lebih penting, lebih besar, sehingga mereka haknya diutamakan. Jangan sampai karena semangat untuk berinfak, bersedekah, kita menghabiskan harta kita disedekahkan, kemudian anak-anak kita dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya engkau walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah, tidaklah engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta luqmatu, sampai satu suapan, taj'aluha fi imra'atika, sampai satu suap yang engkau berikan kepada istrimu, itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bagimu. Dari jamaah bukan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta yang kita miliki, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Seperti orang tua yang mengatakan, nanti kalau saya meninggal dunia, tanah yang di sana untuk anak yang pertama, toko yang di sana untuk anak yang kedua, kemudian sawah yang di situ untuk anak yang ketiga. Nah, tidak ada wasiat bagi ahli waris, tidak ada. Mereka itu mendapatkan karena mereka ini ashabul furud, mereka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagiannya. Tidak ada pembagian setelah meninggal dunia mengatakan ini hartaku untuk ini, yang ini untuk ini. Itu tidak boleh. Ya, kalau seorang sudah meninggal dunia, maka walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, sampai seterusnya. Ini tentang waris. Maka para orang tua tidak boleh dia memberi wasiat kepada anak-anaknya. Artinya cara pembagiannya itu bentuk wasiat itu enggak boleh. Karena ini anak yang kakakmu yang paling besar, maka dia nanti setelah saya meninggal bagiannya ini, karena anak-anaknya juga banyak. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Wasiat itu bagi selain ahli waris, dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam izin mewasiatkan sepertiga hartanya, sedangkan Rasul mengatakan sepertiga itu masih banyak. Ya, karena kepentingan anak-anak kita, kehidupan mereka harus terjamin, pendidikan mereka juga harus terjamin sepeninggal kita. Jangan sampai nanti mereka jadi badut di perempatan-perempatan lampu merah minta-minta itu. Ya, waliyadzubillah. Ini diantara sebab yang dimana syariat turun kepada kita dari jalan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa beliaulah sebab kita diperbolehkan mewasiatkan sepertiga dari harta kita. Ya, dan tidak boleh bagi seorang muslim berwasiat melebihi apa yang telah dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga dari hartanya. Yang keempat yang turun, yaitu syariat yang turun melalui Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau katakan, inni syaribtul khamra, saya pernah minum khamr. Ini khamr belum diharamkan secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'a qaumin minal ansar, bersama orang-orang Ansar. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin, maka salah seorang di antara kawan saya minum khamr itu memukul saya dengan tulang rahangnya unta, kalau tidak salah. Dipukul Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka saya datang kepada Nabi. Fa anzalallahu tahrimal khamri, maka Allah menurunkan pengharaman khamr. Sebutkan dalam sebuah riwayat bahwa
Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika beliau lewat diajak di kebun, kan biasa orang minum khamr di kebun gitu, tempat-tempat tersembunyi. Sini Sa'ad, kita minum-minum dulu. Kemudian ada daging unta yang dengan yang itu mereka makan kemudian sambil minum khamr. Sa'ad bin Abi Waqqas ini lebih mengunggulkan orang muhajirin karena dia muhajir. Ya, karena dia orang penduduk Mekah, sehingga dia katakan orang-orang muhajirin itu orang-orang yang paling unggul dibanding orang-orang Ansar. Akhirnya marahlah sebagian orang Ansar dan mengambil tulang rahangnya unta, kemudian dipukullah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sehingga karena memang kita sebutkan kemarin bahwasanya al-khamru ummul khaba'ith. Jadi khamr itu induknya segala keburukan, induknya segala kejelekan. Maka sebab inilah Allah menurunkan penghaраman khamr. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Sungguhnya khamr, kemudian maisir perjudian, ya patung-patung, pengundian nasib, rijsun itu najis di antara perbuatan-perbuatan syaitan. Ya, ini tentang pengharaman khamr, karena khamr itu diharamkan 3 tahapan. Dan di antara yang menyebutkan sebab diharamkannya khamr adalah perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma bayyin lana bayanan syafian 'anil khamr. Ya Allah, berilah kami titik terang dari khamr ini. Ya, yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr, katakan khamr itu memiliki mafsadat, memiliki kerusakan yang besar, meskipun ada manfaatnya, tapi wa ithmuhuma akbar, namun mafsadatnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti sekarang mau pilih yang besar mafsadatnya atau lebih kecil lebih memilih mafsadatnya yang lebih besar atau tetap meminumnya. Ya, artinya sekarang kamu tahu ini khamar sudah mafsadatnya besar, masih diminum, maka itu pilihanmu. Ini diantara bentuk pengharaman khamar yang pertama, disebutkan bahwasanya mafsadatnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian yang kedua, tetap Umar mengatakan, Allahumma bayyin lana bayanan syafi'a. Ya Allah, berikanlah kami titik terang tentang khamar ini. Turunlah firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan minum khamr dulu kalau mau salat, sampai nanti kamu itu mengetahui apa yang kalian ucapkan ketika salat. Karena enggak akan mungkin orang itu mengetahui apa yang dia ucapkan ketika salat. Ini pengharaman khamr yang kedua, tahap yang kedua. Dilarang para sahabat minum khamr ketika hendak mau salat. Karena apa? Karena efeknya nanti tidak mengetahui apa yang diucapkan ketika salat. Barulah yang ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Inilah tahap yang ketiga di mana khamr diharamkan secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar mengatakan, intahaina, sudah kita tidak mau lagi minum khamr. Ini diantara sebab yang disebutkan para ulama diharamkannya khamr secara total adalah perkataannya Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula ini sebab yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau minum khamr terjadilah baku hantam antara dia dengan orang Ansar, di mana orang Ansar ini memukulnya dengan tulang unta. Ya, melihat ya saking buruknya perlakuan orang yang minum khamr, maka diturunkanlah pengharaman khamr tersebut. Ini 4 hal
yang turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas atau yang turun dengan sebab Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Di antaranya adalah yang pertama yang menjadi pembahasan kita, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas diperintahkan berbuat baik kepada ibundanya yang masih musyrik, meskipun dia memerintahkannya untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menjadi sebab kita semakin kuat imannya, kuat keyakinannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua yang anak-anak kita berbakti kepada kita dan menjadikan mereka, yaitu anak-anak kita, sebagai penyejuk pandangan kita di dunia dan di akhirat kelak. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jalan sehat buat ya.